Wachowski. Oke, selamat siang Pak. Kali ini kami akan membahas tentang study case Lana Wachowski. Yang kami akan membahas 3 pertanyaan yang Bapak telah berikan. Yang pertama, kami akan membahas pertanyaan yang pertama itu ke Grace. Yang pertama. Baik, pada pertanyaan pertama kita akan membahas tentang mengapa menjadi diri sendiri itu melibatkan persoalan gender. Nah, gender ini tuh tentang menjadi diri sendiri itu sangat erat pada kaitannya gender. Nah, gender ini adalah bagian besar dari identitas orang. Jadi bagi Lana itu gender itu bukan hanya soal biologi atau kepribadian, tapi juga bagian penting untuk dari cara ia kenal oleh orang lain yang bagaimana memandang dirinya sendiri. Ketika ia memiliki untuk hidup sebagai wanita, ia berarti dia harus menghadapi norma dan ekspektasi gender yang sudah tertanam kuat di masyarakat. Nah, Lana ini mengekspresikan diri sendiri ini sebagai perempuan transgender ini adalah tindakan untuk melawan batas-batas gender yang sudah ditetapkan oleh masyarakat. Sebagai wanita transgender, ia juga tidak hanya menghadapi proses menerima dirinya sendiri, tapi juga dia harus siap menghadapi resistansi pada dunia luar. Baginya gender itu bukan hanya perihal siapa aku, bagaimana aku ingin dikenali, tapi jadi proses yang menjadi diri sendiri, secara otomatis melibatkan gender. Terutama ketika ia gender itu menantang sistem sosial, begitu. Selanjutnya Jenny. Oke, kalau menurut saya dalam pidato Lana Wachowski itu ia menekankan betapa pentingnya memiliki kebebasan yang menjadi diri sendiri, kayak tanpa pentingnya memiliki kebebasan untuk sorry, cut. Oke, kalau menurut saya dalam pidato Lana Wachowski itu ia menekankan betapa pentingnya memiliki kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa kayak takut atau malu atas identitasnya gitu, termasuk identitas gender. Nah, Lana tuh yang seorang transgender membahas bagaimana sulitnya bagi seseorang yang tidak sesuai dengan norma gender tradisional untuk merasa aman dan diterima dalam masyarakat. Menjadi diri sendiri berarti mengekspresikan kayak seluruh identitas kita, termasuk identitas gender. Gender merupakan aspek berdasar dari siapa kita, bagaimana kita merasakan diri kita, berinteraksi dengan orang lain dan tampil di dunia. Karena masyarakat seringkali memiliki harapan tertentu dalam gender, menjadi diri sendiri itu kadang berarti harus menghadapi atau menantang norma-norma tersebut. Kayak terutama jika identitas kita berbeda dari harapan sosial, inilah yang dialami Lana Wachowski, yang akhirnya menemukan kekuatan untuk menjadi diri sendiri dengan berani meskipun berlawanan dengan norma gender tradisional. Oke, selanjutnya itu pertanyaan yang kedua dijelaskan oleh Gisel. Untuk pertanyaan kedua adalah, menurut Anda, di manakah letak masalahnya yang membuat pribadi LGBT sulit diterima oleh lingkungan sosialnya? Nah, dalam kasus ini adalah Lana Wachowski. Kalau menurut saya ada beberapa alasan kenapa LGBT sulit diterima oleh lingkungan sosialnya, karena yang pertama itu adalah norma, tekanan sosial, dan budaya, di mana dunia ini pasti sudah ada norma-normanya, seperti misalnya kalau laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, dan sebagainya. Nah, jika ada LGBT ini, pasti akan bertentangan dengan norma dan budaya mereka. Contohnya di Indonesia itu masih sangat kuat ini budaya tentang gendernya. Makanya LGBT sulit untuk diterima. Kedua juga ada dari pengaruh agama atau keyakinan. Contohnya misalnya agama Kristen atau Islam itu mempercayai bahwa ada dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, agama menuntut manusianya untuk menjadi gendernya seperti itu, dan tidak ada gender yang misalnya dari secara biologisnya itu laki-laki bisa berubah menjadi perempuan maupun perempuan menjadi laki-laki. Terus yang ketiga adalah stereotip yang masih berkaitan dengan budaya atau norma, di mana gender roles ini sudah sangat ketat dengan
apa yang kita percayai, di mana laki-laki adalah laki-laki dan perempuan adalah perempuan, yang di mana hal ini bertentangan dengan LGBT. Oke, mungkin David bisa kasih pendapatnya. Oke, kalau menurut aku sendiri itu kenapa LGBT, apa letak masalah LGBT yang membuat sulit diterima lingkungan? Ya karena nggak semua orang mengiyakan bahwa kalau LGBT itu normal atau nggak normal. Kalau berdasarkan identitas, kalau laki tetap laki, kalau ya wanita tetap wanita gitu. Jadi kalau di Indonesia juga nggak umum kalau kita ngelihat orang LGBT itu kayak ya udah gitu loh. Karena kan di Indonesia yang tadi balik Gisel bilang, karena masih kental banget karena nama gender yang dipercaya hanya dua, kalau laki laki, perempuan kalau perempuan. Selain itu ada faktor agama juga yang di Indonesia belum ada yang membolehkan secara agama dan hukum juga kan, kalau LGBT itu ada kayak legalitasnya kalau dia boleh gitu loh. Dan ya akhirnya bakal balik ke faktor orang melihatnya normal atau enggak aja, karena LGBT buat di Indonesia tuh ada cuman tapi kayak cuman beberapa orang lah, nggak umum gitu loh. Mungkin itu aja sih. Terus kita mungkin lanjut ke pertanyaan yang ketiga, itu berilah sikap Anda sendiri terhadap LGBT dan berilah alasan rasional. Kalau buat aku sendiri rasional, sikap aku sendiri melihat orang-orang itu kayak karena kita tinggalnya di Indonesia yang itu belum terbiasa kita lihat dan nggak normal, mungkin aku bakal kayak nggak memisahkan perkenalan atau lingkungan sama mereka, cuman kayak lebih memberi jarak aja, karena kalau kita yang normal di Indo ya nggak mungkin bisa ngelakuin kayak mereka, karena mereka kan udah menganggap ya udah gitu loh, karena mereka punya pilihan hidup masing-masing kan. Jadi kalau aku sendiri, aku lebih milih kayak kasih jarak ke mereka, buat kalau mereka pilihannya ya mau LGBT ya silakan, tapi kalau aku sendiri sih nggak setuju sama sekali dengan itu. Mungkin yang lain boleh kasih tanggapannya dari Gisel mungkin. Kalau menurut aku, kalau soal LGBT ini kayak setengah-setengah ya, kayak setengah itu setuju dengan LGBT dan setengahnya tidak setuju. Karena yang pertama, mungkin orang LGBT ini ada yang memang sejak lahir dia, misalnya dia secara biologis adalah laki-laki seperti Lana Wachowski. Tetapi memang dalam hati atau diri dia itu lebih ke perempuan, kayak gimana ya. Jadi lebih, kadang kasihan juga kalau misalnya mereka tertutup dan harus misalnya dari dia itu laki-laki biologisnya, tapi dia ingin menjadi perempuan, tapi dia terpaksa untuk menjadi laki-laki dan menderita sepanjang hidupnya. Jadi LGBT ini sebenarnya bisa membuat mereka berekspresi diri dan menjadi sifat yang asli seperti Lana. Tetapi kadang yang saya khawatir juga mungkin saja LGBT ini bukan karena memang apa, tapi mereka terbawa dari sosial, misalnya medsos itu banyak sekali kan yang mendukung LGBT dan lain-lainnya, dan hal ini membuat mereka mungkin ingin menjadi LGBT karena hal-hal eksternal seperti itu. Jadi saya juga tidak begitu menyarankannya. Dan juga mungkin dari dulu itu mungkin banyak juga orang yang sebenarnya LGBT tapi dia pendamkan ke diri sendiri. Misalnya kayak lavender relationship mungkin ya. Misalnya cewek ini sebenarnya pengen jadi sebuah laki-laki, tetapi ya terpaksa karena zaman dulu kan ya kita tahu pasti gender roles-nya sangat kuat dan belum ada seperti LGBT, pasti dianggap seperti aneh dan diasingkan. Jadi pasti dari zaman dulu sudah ada LGBT. Jadi menurut saya mungkin 50-50 terkait LGBT ini. Baik, saya setuju sih sama Gisel. Nah, aku juga merasa kalau misalnya LGBT ini kan pasti bakal didiskriminasi kan. Nah, untuk kayak seperti itu bisa termasuk masuk dalam HAM ya, kayak hak asasi manusia. Jadi itu mungkin untuk, tapi kalau misalnya kita juga tidak membebaskan mereka, mereka juga nggak bisa hidup gitu loh. Jadi kayak ibaratnya kita juga sesama manusia juga agak gimana ya, karena itu juga sangat kompleks banget. Karena kalau misalnya kita diskriminasi itu pasti nggak bagus kan. Nah, juga masyarakat ini kan inklusif dan cenderung lebih sejahtera secara sosial dan nasional karena menghargai keberagaman kan. Jadi mungkin mereka bisa
beragam dan mungkin bisa diterima juga. Dan ini juga memperkaya perspektif serta pemahaman kita dalam identitas manusia yang kompleks ini untuk masalah LGBT tersebut. Pada sains khususnya di bidang psikologi dan biologi ini juga nunjukin bahwa orientasi seksual dan identitas gender bersifat spektrum dan alami sih. Dari penelitian tersebut dan studi menunjukkan bahwa menerima diri sendiri termasuk identitas LGBT untuk meningkatkan kesehatan mental dan serta stabilitas emosional. Jadi itu sebenarnya masalah seperti ini sangat plus dan minus masih dalam kontroversial. Jadi belum ada yang benar dan belum ada yang salah gitu menurut aku. Oke, kalau menurut aku itu kurang setuju terhadap LGBT karena tuh kayak dalam banyak budaya ada pandangan yang menganggap hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai norma yang sesuai. Kayak norma-norma ini sudah tertanam dalam struktur sosial dan diterima oleh sebagian besar masyarakat sebagai nilai yang patut dipertahankan untuk menjaga tantangan sosial gitu. Dengan demikian tuh kayak seseorang yang tidak setuju dengan LGBT mungkin berpendapat bahwa mempertahankan norma ini kayak adalah cara untuk menjaga stabilitas dengan nilai-nilai budaya yang sudah ada sejak lama gitu loh. Nah, selanjutnya itu keyakinan agama, kayak banyak agama tuh memiliki ajaran yang tidak mengakui hubungan di luar heterososial seksual kayak LGBT gitu. Kayak seseorang tuh yang tidak setuju dengan LGBT mungkin berpegang teguh pada keyakinan agama tersebut yang memiliki seksualitas dan peran gender tertentu sebagai bagian dari tata aturan yang ditetapkan untuk kehidupan yang sesuai dengan cara ajaran agamanya gitu. Dengan alasan ini mereka mungkin menilai bahwa kehidupan sosial sesuai dengan ajaran agama adalah cara hidup terbaik yang perlu dijalani oleh dihormati gitu. Oke, sekian dari pendapat kita masing-masing dan mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.